One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isep Ilhami, mahasiswa Sisipor Rajaji Tanjung Pinang dari program studi administrasi publik. Di video ini saya akan mereview dari tugas pembangunan partisipatif. Di sini menjelaskan bagaimana sih pembangunan partisipatif itu. Untuk lihat lebih lanjutnya, tonton video berikut. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pembangunan itu, seperti Deddy Riyadi menjelaskan di mana pembangunan itu merupakan suatu proses untuk perubahan, dan juga ada Ginanjar menjelaskan pengertian dari pembangunan itu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dan ada juga Siagian menjelaskan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang dilakukan secara bersama dan terencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dan pembangunan partisipatif ini bertujuan ya gimana dan pendekatan pembangunan itu ada dua pendekatan yang dilakukan, itu pendekatan kelompok dan pendekatan individu. Dalam pembangunan partisipatif itu ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan kelompok, di mana pendekatan kelompok itu kita mendekati tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok organisasi LSM ataupun tokoh adat yang mempunyai kelompok di situ. Dan kalau tak bisa melakukan sebuah kelompok ya, seperti sosialisasi atau gimana, maka kita harus lakukan secara individu, yaitu door to door. Kita datangin rumahnya satu-satu, kita sampaikan bagaimana pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Sebagai masyarakat itu harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Dan selain kita mengetahui tentang pendekatan terhadap pembangunan, pentingnya partisipasi dalam pembangunan, kita juga perlu tahu dalam melakukan sebuah pembangunan itu perlu melihat situasi dan kondisinya. Kita nggak bisa menyamakan di semua daerah itu kita sama aja dalam pembangunan. Kita harus sudah lihat dalam suatu daerah itu bagaimana budayanya, bagaimana masyarakatnya, kita juga perlu tahu itu. Yang dimana dalam suatu pembangunan jembatan contohnya kan, kalau memang di masyarakatnya situ kurang partisipasinya di bagian apa, kita harus mencari tahu dulu sebelum melakukan pembangunan. Masyarakat itu maunya gimana kita sosialisasi di masyarakat itu, menyampaikan keinginan kita dalam pembangunan tersebut. Walaupun tujuannya emang untuk suatu perubahan di suatu daerah itu, tapi kalau nggak adanya partisipasi dari masyarakat ataupun kesadaran, nggak adanya rasa memiliki, kemungkinan pembangunan itu nggak akan bertahan lama, ataupun tidak adanya perawatan dari masyarakat setempat. Kalau kita melakukan sosialisasi untuk pentingnya partisipasi masyarakat tersebut dalam pembangunan ini, maka akan baguslah pembangunan tersebut dan tidak adanya apa yang namanya itu korupsi ataupun kerusakan dalam pembangunan itu yang sudah terbangun. Dan juga kita sebagai masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, kita perlu ikut dalam pembangunan tersebut, dimulai dari sebelumnya pembangunan, jalannya pembangunan, dan setelah selesai pembangunan, di mana di situ ada perannya perencanaan pembangunan itu harus adanya partisipasi dari masyarakat, dan implementasi pembangunan tersebut harus ada juga partisipasi dari masyarakat, macam mana masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut, dan setelah evaluasi pembangunan tersebut juga ada partisipasi dari masyarakat, bagaimana pembangunan tersebut harus dijaga dan dirawat. Ya baiklah,
itu yang dapat saya sampaikan dari video saya ini tentang mereview dari pembangunan partisipatif, dimana ya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.